warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen aktif nomor 1, yaitu dioda. Seperti di depan tadi, komponen dioda berasal dari dua kata di, dua, oda, elektroda. Berarti dioda, komponen dioda mempunyai arti komponen yang mempunyai dua kaki atau elektroda. Kemudian bagaimana prinsip kerja dari dioda? Pada prinsipnya, dioda mempunyai prinsip kerja atau fungsi kerja ada dua. Yang pertama, dioda bekerja forward atau dioda bekerja maju. Ya, perhatikan pada gambar ini, ya. Dioda dihubungkan ke sumber baterai, power supply, dan lampu. Ini dioda yang mempunyai kaki anoda dan katoda. Secara normal, itu arus mengalir dari positif menuju negatif. Kemudian, dikatakan dalam rangkaian tertutup ini, closed circuit, dioda bekerja forward atau maju, ya, forward bias, ya. Bagaimana dioda ini bekerja? Ya, ketika power supply kutub positif, ya, seperti yang saya jelaskan dulu, arus listrik mengalir dari positif menuju negatif. Ya, maka arus positif ini menuju ke dioda kutub positif. Kemudian karena di kaki negatif ini, ya, antara dioda ini ada pembatasnya, ya. Ada pembatasnya antara kutub positif dan negatif, ada pembatasnya, the player, ya.
Karena di sini positif, di sini negatif, maka pembatasnya jebol karena kutub positif tertarik oleh kutub negatif, sehingga pembatas kaki positif dan negatif, kutub positif dan negatif ini jebol, sehingga arus listrik positif mengalir menuju ke lampu. Lampu membutuhkan kutub positif dan negatif, ya, dari negatif ke sini, sehingga lampu on atau menyala. Dikatakan dioda menghantarkan arus listrik, lampu hidup on. Kemudian prinsip kerja yang kedua, dioda bekerja reverse bias atau bekerja mundur. Maka kaki dioda ini dibalik, ya, sehingga sumber baterai positif, ya, mendapat kaki katoda negatif, kation, ya. Kemudian untuk sumber baterai negatif mendapat anion atau kaki anoda positif, anion, ya. Dalam kondisi demikian, prinsip kerjanya bagaimana? Kutub baterai yang positif mengalir menuju ke katoda, ya, sehingga terjadi tarik menarik, ya. Untuk kutub positif, untuk kutub negatif katoda tertarik oleh sumber baterai positif, ya, sumber baterai positif, sehingga deplayernya di sini, ya, pembatas antara kutub positif. Saya ulangi, pembatas antara kaki katoda dan anoda semakin tebal, sehingga karena pembatasnya semakin tebal, tertarik, maka arus positif tidak bisa menembus, ya, sehingga lampu tidak bisa mendapat arus positif dari sumber baterai karena diblok, ya, karena pembatasnya semakin tebal antara kaki negatif dan positif, ya. Kemudian karena arus yang mengalir dari dioda di sini dengan arah mundur atau terbalik adalah 0, maka lampu tidak menyala alias off, ya. Bisa dikatakan dioda menghambat arus listrik, lampu tidak menyala off, ya. I ada bersama dengan 0. Kita perlihatkan pada simulasi animasi untuk prinsip kerja dioda bekerja arah maju forward bias, dan arah mundur reverse bias. Silahkan diamati anak-anak. Ini dioda bekerja forward bias, maju, arus positif menuju ke tertarik oleh negatif, ya, pembatasnya ini, ya. Ini sebuah dioda anoda dan katoda. Kita ulangi, ya, kita ulangi. Arus akan menembus pembatas ini karena kutub positifnya tertarik oleh kutub dioda negatif, sehingga jebol, arus mengalir ke lampu. Kita ulangi. Nah, lampu menyala atau on. Kita ulangi sekali lagi biar jelas. Perhatikan perjalanan kutub positif ini menembus dioda negatif, kemudian menuju ke lampu. Kita ulangi sekali lagi, perhatikan. Nah, jadi pembatasnya semakin tipis sehingga jebol. Dan arus mengalir menuju ke lampu sehingga lampu bekerja on. Kita ulangi sekali lagi biar lebih paham. Nah, yang semula ini tebal, kutubnya tertarik oleh positif sehingga semakin tipis dan arus listrik mengalir menuju ke lampu.
Ini dioda bekerja secara forward bias atau arah maju. Ya, anoda mendapat positif baterai dan katoda mendapat negatif baterai. Bagaimana pada kondisi reverse bias atau dioda bekerja arah mundur? Kita perhatikan di sini, dioda bekerja arah mundur. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini tadi, ya, katoda mendapat positif sumber baterai dan anoda mendapat negatif sumber baterai. Kebalikan dari forward bias tadi. Jadi diodanya dibalik. Ini perhatikan di sini pembatasnya, depleyer-nya semakin tebal, ya, semakin tebal, sehingga arus tidak bisa menembus menuju ke lampu, sehingga lampu bekerja off atau tidak menyala. Kita ulangi simulasinya. Nah, sehingga arus yang keluar dari kaki anoda di sini 0, ya, sehingga tidak bisa mampu menyalakan lampu yang ada di rangkaian ini. Ya, kita ulangi sekali lagi. Nah, semakin tebal arus tidak bisa menembus, ya, tertahan di sini, ya. Jelas ya anak-anak, ya. Ini prinsip kerja dioda ada dua, yaitu dioda bekerja maju forward bias, ya, on, kemudian dioda bekerja secara arah mundur atau reverse bias. Mudah-mudahan bisa dipahami. Komponen aktif yang kedua adalah transistor. Nama transistor adalah dari transfer dan resistor. Transfer artinya mengalihkan atau membuat perubahan. Resistor adalah suatu bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Transistor adalah merubah bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik menjadi bahan penghantar. Penemu transistor oleh 3 sarjana bangsa Amerika, yaitu J. Warden, W. H. Bradstein, dan W. Shockley pada tahun 1948. Transistor berfungsi sebagai penguat sinyal listrik. Transistor merupakan dua dioda dengan dua persambungan atau bijunction. Dilihat dari susunan materialnya, ada dua jenis transistor, yaitu PNP dan NPN. Ujung-ujung terminal transistor masing-masing disebut emitor, basis, dan kolektor. Bahan baku transistor berupa bahan germanium atau Je dan silikon Si. Bahan pendukung berupa arsenikum Ar dan aluminium Al. 1. Struktur prinsip transistor. Ada dua. Gabungan antara dioda PN dan NP menjadi transistor PNP. Ya, gambarnya ini. PN dan NP menjadi transistor PNP. Kemudian yang B, dioda NP dan dioda PN menjadi transistor NPN. Yang kedua, transistor mempunyai 3 elektroda. 1. Elektroda emitor disingkat dengan huruf E. Berfungsi menyalurkan elektron. Kemudian elektron basis disebut B. Berfungsi membuka atau mengendalikan aliran elektron dari emitor menuju kolektor. Yang ketiga, elektroda kolektor disingkat huruf C. Berfungsi mengeluarkan elektron. Fungsi transistor diantaranya adalah 1. Sebagai penyearah, mengubah arus AC alternating current bolak-balik menjadi DC direct current searah. 2. Sebagai penguat tegangan dan daya,
aplikasinya pada amplifier atau op-amp. 3. Sebagai stabilisasi tegangan. Yang keempat sebagai mixer, mencampur sinyal input audio atau mencampur sinyal audio frekuensi dan radio frekuensi RF. Yang kelima sebagai osilator pembangkit frekuensi RF. 6. Sebagai switch saklar, pemutus dan penyambung sirkuit arus atau tegangan. Transistor tadi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe PNP dan NPN. Ya. Untuk PNP panahnya adalah masuk dalam simbol. Dan selalu arah panah ini berada di kaki emitor. Kemudian transistor NPN itu panahnya keluar pada kaki emitor. Ya, perhatikan gambar simbolnya. Harus bisa dibedakan antara PNP panah masuk dan NPN panahnya keluar. Sekarang bagaimana bentuk fisik transistor? Ya, ini transistor. Ya, biasanya ini 2N dan MJ, 2N3005 dan MJ2944 untuk penguat OCL. Ya. Baik transistor NPN dan PNP. Mempunyai 3 kaki. Kemudian ada ciri-ciri khusus untuk membedakan kakinya. Ini untuk bodinya adalah kaki kolektor. Kemudian jenis-jenis transistor ada transistor bipolar, ya, kemudian transistor JFET, junction FET, kemudian transistor MOSFET dan transistor UJT. Nah, untuk selanjutnya, mari kita perhatikan simulasi pemasangan dioda dan transistor. Ya. Lengkapi gambar rangkaian di bawah ini dengan komponen yang ada di sebelahnya agar lampu bisa menyala. Seperti yang saya jelaskan tadi, dioda bekerja arah maju dan dioda bekerja arah mundur, forward bias dan reverse bias. Perhatikan untuk sumber baterainya di sini, positifnya di sini, kutubnya, kemudian negatifnya di bawah. Arus mengalir dari positif menuju negatif. Ada 2 pilihan, ya, 2 dioda arah maju dan arah mundur. Perhatikan, ya, kalau salah memasang maka lampu tidak menyala. Kita pilih 2 dioda ini, ya, dengan arah yang benar sehingga lampu bisa menyala. Kita coba, kita ambil ini, ya. Nah, lampu menyala, berarti arus mengalir ke sana, ya. Dioda bekerja secara forward bias, ya. Lampu menyala. Coba kalau kita ambil dioda yang satunya. Lampu tidak menyala. Ya. Bisa dibedakan. Kemudian selanjutnya, agar lampu ini satu baterai dihubungkan dengan 3 lampu. Ya. 3 lampu. Ya, L1, L2, L3 dan L4, 4 lampu. Ya, kita harus ambil 2 dioda secara benar sehingga lampu bisa menyala semuanya. Ya, kita ambil satu dulu untuk lampu 1 dan lampu 2 agar bisa menyala. Ya. Kita pasangkan dioda ini, tidak menyala, berarti diodanya dioda terbalik, bekerja secara reverse. Kita ambil satunya. Nah.
Lampu menyala, berarti dioda bekerja secara forward bias, arah maju. Nah, ini. Nah, kemudian kita ambil satu dioda lagi, sehingga lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 bisa menyala. Kita pilih 2 ini, ya. Ya. Lampu menyala, ya, untuk L2 dan L3. Kita coba kalau dioda satunya tidak menyala, berarti ini adalah arah mundur, ya. Kita coba sekali lagi, ya, lampu 2 dan lampu 3 menyala. Untuk selanjutnya masih sama, ya. Satu ini dioda menuju ke sana, ya. Berarti untuk dioda ini kita ambil yang ini, ya. Kita cobakan. Lampu tidak menyala, berarti dioda ini bekerja mundur, ya. Ini negatif mendapat negatif. Harusnya di sini adalah katoda mendapat positif. Ya. Kita pasangkan. Lampu 1 dan lampu 2 menyala. Perhatikan untuk kuncinya, sebagai kuncinya, kaki katoda, kaki anoda harusnya mendapat positif dari sumber baterai, ya. Kita pilih 2 ini, ya, agar bisa menyala. Perhatikan. Nah, lampu tidak menyala, berarti dioda bekerja secara reverse. Kita ambil satunya. Lampu 3 dan lampu 4 menyala. Kita lanjutkan. Lengkapi gambar rangkaian di bawah ini dengan komponen yang tersedia di sebelahnya sehingga lampu 1 dan lampu 2 menyala. Dalam kondisi seperti ini, kita ambil baterai, ya. Baterai yang atas adalah positif. Yang atas positif. Kemudian kita ambil transistor PNP dan NPN-nya. Untuk kolektor itu mendapat kaki positif, ya. Berarti kolektornya nanti di sini, kolektor, ya. Kita pilih transistor ini PNP dan NPN-nya agar lampu 1 dan lampu 2 bisa menyala. Kita ambil transistor NPN, ya. Lampu 1 dan lampu 2 menyala. Lima, jodohkan gambar simbol di bawah ini dengan susunan fisik transistor yang tersedia di sebelahnya, ya. Ini untuk transistor. Kemudian untuk dioda. Transistor sebagai saklar on off jutaan kali per detik. Transistor, kaki basisnya mengontrol arus sehingga lampu dioda LED bisa menyala. Penerapannya pada simulasi ini dengan tegangan 3 volt, maka kaki basis mengontrol berfungsi sebagai saklar on off
untuk menyalakan lampu dioda LED pada rangkaian tersebut. Untuk selanjutnya, penerapannya rangkaian yang lain yaitu pada rangkaian flip-flop secara bergantian nyala lampu dioda LED 1 dan 2. Selanjutnya, transistor penerapannya sebagai penguat sinyal audio. Sinyal input kecil, kemudian outputnya menjadi lebih besar. Dalam dunia informatika, transistor sangat berfungsi sebagai microcontroller. Sinyal digital on 1 off 0 dengan bilangan biner.